Pasca penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK dengan tuduhan merintangi, menghalangi penyidikan terhadap perkara korupsi dan diduga terlibat dalam perkara suap Harun Masiku terhadap salah satu pejabat KPU pada waktu itu. Kita mau melihat sejauh mana Hasto Kristianto akan melakukan perlawanan. Menurut saya, kalaupun Hasto melakukan perlawanan secara hukum, pasti akan gagal dan kalah. Contohnya, kalaupun Hasto mengajukan pra-peradilan, saya yakin nasibnya akan sama dengan Thomas Lembong yang dikalahkan juga oleh pengadilan pada saat mengajukan pra-peradilan. Dan Hasto pun saya yakin akan mengalami nasib yang sama. Karena apa? Ini tidak lagi murni soal penegakan hukum, tetapi sudah bermuatan politis. Kalau memang KPK murni soal penegakan hukum, saya yakin KPK tidak akan mengurusi kasus Hasto ini, tetapi akan fokus kepada dugaan-dugaan kasus-kasus korupsi lain yang telah menggerogoti keuangan negara, mencuri uang rakyat, bahkan mencuri dana kemanusiaan pada saat melanda COVID. Masih ada yang tega korupsi soal alat kesehatan. KPK akan fokus di situ. Kalau ini tidak bernuansa politis, KPK akan fokus di situ. Kalau KPK memang serius dalam pemberantasan korupsi, tetapi mengapa KPK memilih bermain-main pada kasus ece-ece abal-abal seperti Hasto ini? Ya karena nuansa politisnya sangat kuat. Kembali kepada soal apa yang akan dilakukan oleh Hasto. Saya sampaikan tadi, kalau Hasto mengajukan pra-peradilan terhadap status tersangkanya, saya percaya, saya yakin 1000% Hasto akan dikalahkan dan status tersangka Hasto tetap akan berjalan. Apa yang bisa dilakukan oleh Hasto dalam hal ini? Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan Hasto untuk melakukan perlawanan terhadap situasi yang dihadapinya adalah perlawanan politik. Ya mungkin kalau kita mendengar Hasto bicara di beberapa podcast, bahkan terakhir di podcastnya Bang Akbar Faisal bersama Bu Koni yang menyampaikan tentang ya Hasto itu sudah akan dijadikan tersangka dan Hasto menyatakan bahwa saya akan lawan, saya akan bongkar. Masa saya takut? Ya mungkin perlawanan yang bisa dilakukan oleh Hasto adalah membongkar apa yang diketahuinya tentang orang-orang atau setidaknya orang yang dia duga menjadi dalang dari penetapan statusnya sebagai tersangka. Hasto harus melakukan perlawanan, menelanjangi lawan yang sering dia kritik keras selama ini, membuka sekebuka-bukanya ke publik tentang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh oknum atau dalang dari penetapan tersangkanya ini. Hanya itu yang bisa dilakukan oleh Hasto, melakukan perlawanan dengan narasi-narasi, membongkar, membuka semua kebobrokan dan kejorokan serta kejahatan seseorang yang diduga dalang dari ini semua. Kalau tidak dilakukan, ya Hasto harus siap menanggung beban bahwa dirinya pasti akan dibawa ke pengadilan, didakwa, dituntut, dan pasti akan divonis bersalah. Sungguh tragis bagi saya sebagai seseorang yang mengenal Hasto Kristianto. Saya sebetulnya gemas dan ingin berjuang dalam hal ini, tetapi apa daya, saya hanya bisa berdoa untuk Hasto supaya bisa menjalani ini semua dengan baik. Dan perlawanan yang akan dilakukan oleh Hasto akan menjadi tolok ukur bagaimana penegakan hukum kita ke depan ini akan berjalan. Kalau rakyat, elit politik terus disandra, dijajah, dibelenggu oleh kekuasaan-kekuasaan dengan memperalat instrumen hukum, maka negara kita akan hancur, ambruk ke depan. Dan saya berharap bahwa Hasto sekarang, apa yang dialami Hasto ini akan dijadikan momentum perlawanan terhadap orang-orang atau oknum-oknum kekuasaan yang masih merasa bisa mengatur instrumen-instrumen penegak hukum untuk menjadi alat bagi dirinya membalas dendam atau menyakiti orang lain. Ini sekali lagi saya tegaskan harus dijadikan momentum oleh semua pihak untuk melawan kejahatan-kejahatan terhadap orang lain. Salam dari saya Ferdinand Hutahayan untuk Sosialis TV.